Jika kau terus menghabiskan begitu banyak uang untuk membayar orang, kita tidak akan punya apa-apa. Persetan dengan uang itu. Aku tidak bisa memikirkan uang saat ini. Yang ingin kulihat hanyalah Karan dan juga Risab membusuk di balik jeruji besi. Untuk mewujudkan ini, aku bisa keluarkan uang berapapun. Aku akan mengambil pinjaman jika diperlukan. Aku bahkan bisa menjual ginjalku atau diriku sendiri. Aku berperilaku buruk padamu saat aku mabuk. Tapi itu bukan salahku. Itu semua karena aku mabuk. Kalau ketakutan ibu menjadi kenyataan. Maksudku, siapa yang mau menikah denganku? Sudah jelas kita akan sering bertemu. Lagi pula aku akan menikah dengan sahabatmu. Kami ingin ini terjadi. Ibu, dia sudah mengambil langkah. Dia tidak tahu bahwa dia telah menggali kuburannya sendiri dengan mengatakan iya. Keadaannya hanya akan bertambah buruk baginya. Semuanya sudah berjalan sesuai keinginan Karan. Kami telah membawa patung Dewa Ganesha ke rumah kami. Sekarang pergi dan bersiaplah. Kau harus resmikan pameran berlian. Aku harap kau ingat. Tentu saja aku tahu. Aku akan siap-siap. Monisa, kau di mana? Aku sudah menunggumu. Kau ada di mana? Ritvi, nomor Ritvi tidak bisa dihubungi. Aku harus bicara padanya. Tenanglah, aku punya nomor lainnya. Dan dia menelpon dan memberitahuku bahwa dia telah mencoba menelponmu, tapi ponselmu dimatikan. Iya, aku sedang keluar, jadi ponselku kumatikan. Sebenarnya, tadi aku ke rumahnya Prita. Rumah Prita? Kenapa? Aku tidak tahu apa yang kulakukan ini benar. Aku hanya tidak ingin ada bahaya menimpa Ritvi. Aku memikirkan apa yang kau katakan. Itulah sebabnya aku pergi ke rumah Prita untuk memberitahunya bahwa aku siap menikahi Karan. Kita pasti akan menang sekarang. Semuanya akan berjalan dengan baik. Kau gadis yang hebat dan kau sangat baik hati. Kau setuju melakukan semua ini karena kau sangat mencintai pacarmu. Kau tahu, pacarmu beruntung bisa menemukan gadis sepertimu. Aku tahu keluarga Lutra sedang membuat persiapan untuk menyambutmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Lutra. Aku sudah menang. Dan kau tahu, Monisa, karena aku selalu menjadi pemenang. Ayo kita wawancara lagi. Tuan, satu. Tuan. Saja, Tuan. Ayo, Tuan. Tolong, Tuan. Jawab pertanyaan kami. Sebentar, Tuan. Apakah itu Tuan. Tuan. Komentar, Tuan. Tuan. Ya, Tuan, satu pertanyaan saja, ayo, Tuan. mari. Kau tidak apa-apa? Lututku terluka. Tolong berikan dia air. Cepat, tolong bantu dia. Ayo, bawa dia masuk. Halo, Tuan Lutra. Hai. Mereka bisa menunggu. Ayo kita masuk ke dalam. Ya, tentu. Aku akan ketemu kalian di dalam. Karan. Dah. Tuan Karan. Kami sudah lama mengatur pamerannya. Namun baru-baru ini, kau telah terjebak dalam kasus pelecehan. Kami takut dengan hasilnya. Tapi aku senang kau dibebaskan dari semua tuduhan itu. Dan kau telah mendapatkan kembali reputasimu. Media kembali memujimu. Semua berkatmu, Prita. Terima kasih. Tuan, kenalkan. Dia adalah Tuan Rai Chandani, sponsor pameran ini. Tuan Raja. Ini Tuan Tuan Farma. Verma. Hai. Hai. Tuan, bisa kita Ya, mulai? tentu. Karan Lutra, terima kasih telah membantuku memasuki tempat ini.
Perlu waktu baginya sekitar 6 menit untuk memotong pita dan sampai ke area keamanan. Artinya aku hanya punya waktu 5 menit 59 detik untuk mencuri berlian berharga itu dan kabur dari sini. Dan aku bisa. Ini berlian yang sangat besar. Tidak ada keamanannya. Tidak mungkin. Aku tahu ini. Mereka pasti telah mengatur keamanan laser. Dan bila sinar laser ini menyentuhku, aku pasti mati. Aku tidak akan mati dengan mudah. Ayo jimat keberuntungan, kita lakukan. Halo cantik, berlian kulinan 530 karat. Tidak semua pencuri mendapatkan kesempatan seperti ini. Tapi baiklah, aku Samar Sikander. Aku seorang pencuri yang berpengalaman. Hari ini nama aku... Bukan namaku. Secepatnya pencurianku akan menjadi pembicaraan di kota ini. Itu akan menciptakan sejarah. Karena aku telah mencuri berlian terbesar. Dan juga terindah di dunia. Apa yang kau katakan, Tuan? Maksudku aku belum pernah membaca atau mendengar tentang berlian ini sebelumnya. Aku juga belum lihat gambarnya. Aku ingin melihat berlian ini. Belum ada seorang pun di India yang melihatnya. Jika kau melakukan peresmian, akan banyak orang yang melihatnya. Kau akan melihat berliannya terlebih dahulu. Ya kalau begitu kita lakukan peresmiannya. Iya, Tuan. Kami akan melakukannya. Namun sebelum itu, sponsor kami ingin berfoto denganmu. Ya, tentu. Halo Tuan Obroy, bagaimana kabar? Halo. Aku punya permintaan. Bolehkah kita berfoto nanti? Aku ingin melihat berliannya dulu. Tentu, kau tamu utama kami hari ini. Terima kasih banyak. Silakan Tuan. Terima kasih. Ayo Samar, tidak boleh ada kesalahan. Kau sangat indah sekali. Kau tahu itu? Kau akan membantuku menghasilkan banyak uang hari ini. Dan ya, kau akan diekspor ke Hong Kong malam ini. Ini akan menyenangkan. Oke? Aku sudah terlambat. Aku harus pergi.
Kepung dia di luar. Tuan Karang Lutra, tolong. Sebaiknya Anda pergi dari sini. Karena sebentar lagi kami akan segera menutup gedung di sini. Tolong. Baiklah, kau akan pergi. Silakan. Karang Lutra. Dia akan membantuku keluar dari sini. Hei, mau kemana kau? Aku ingin ambil uang di dalam. Bosku ada di sana. Di sini telah terjadi perampokan. Penjaga, cepat geledah dia. Pak, tolong percaya padaku. Aku bekerja di bank. Lihat ini tanda pengenalku. Tolong percayalah, Pak. Tuan Lutra, tolong bantu aku. Ibuku dirawat di rumah sakit. Aku harus meminjam uang dari bosku. Tolonglah, Tuan. Lepaskan saja dia. Kita baru melihatnya. Dan kau sudah menggeledahnya. Tidak ada apa-apa. Tapi dan juga Tuan, dia harus segera ke rumah sakit. Ibunya sakit. Aku ingin kau melepaskannya. Dia bukan pelakunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tuan. Tuan, maaf. Bisa antar aku ke rumah sakit sebentar? Ya, tentu. Ayo. Terima kasih. Hai, aku adalah tamu utama pameran dan mobilku punya izin untuk lewat. Tuan, ini izinnya. Silakan jalan, Pak. Terima kasih. Tuan, kalau bukan karena kau, aku pasti sudah terjebak di sana. Tidak apa-apa. Siapa namamu? Oh ya, namaku Sam, Tuan. Sam? Iya. Aku Karang Lutra. Tuan, semua orang pasti mengenalmu. Kau menonton kriket? Iya, Tuan. Aku menontonnya. Kau sangat bagus. Terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, ada apa tadi? Yang terjadi tadi sebenarnya ada seorang pencuri yang menerobos masuk ke dalam untuk mencuri berlian berharga itu. Pengamanannya sangat ketat, tapi dia berhasil melarikan diri di depan kami. Bosku bilang berlian itu kulinen, beratnya 51. Kulinen seberat 530 karat. Maaf, Karang Lutra. Walau kau begitu dekat dengan berlian, kau tidak bisa melihatnya. Ini nomor telepon Hong Kong. Aku mendapat telepon dari rumah sakit. Iya, Bu. Aduh, anakku, kau ini ada di mana? Bridges sedang menunggumu, ya? Ibu, aku sedang ada di jalan sekarang. Aku sudah melakukan apa yang Ibu minta. Cepat pulang ya. Sementara itu, Ibu akan belikan minuman untuk Bridges, ya? Ya baik, Bu. Aku akan segera pulang. Tunggu ya. Hei, tidak usah mengebut. Kalau tidak, Ibu tidak akan membiarkanmu mengemudi yang hati-hati, oke? Oke, sampai jumpa. Dah. Baik, dah. Dasar kau ini. Ibuku sangat aneh. Dia ingin cepat aku sampai di rumah, tapi melarangku untuk mengemudi dengan cepat. Tuan, tolong hentikan mobilnya di sini. Baiklah. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih banyak. Kau telah memberiku banyak bantuan. Tidak masalah. Jaga ibumu ya. Sekarang aku akan mengambil uang. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Kau baik-baik saja? Ya, Tuan. Aku baik-baik saja. Kau terluka? Tidak, Tuan. Aku hanya jatuh. Hati-hati. Iya, Tuan.
Luar biasa, Karan Lutra. Semoga saja kau menjadi sukses. Bersihkan lampunya dan taruh di sana. Dan yang ini, taruh di sebelah sana ya. Gantung bunganya dengan benar. Prita, kau di sini? Iya. Kau terlambat. Kenapa lama sekali? Oh ya, mana Sristi? Sristi akan segera datang dan dia pergi ke pasar untuk membeli bunga segar. Apa semua keluargamu baik? Iya. Nyonya, apa semua bahan untuk dekorasi ada di sini? Semuanya akan segera tiba. Bagus. Karan ada di sini. Hah? Karan, kau lama sekali. Brija sudah menunggumu. Kau sudah membawa semuanya? Hah? Iya, Bu. Sudah kubawa. Dan ya, aku telah memintamu membawakan berlian besar untuk dipasang di mahkota Dewa Ganesha. Kau bawa? Kau tidak lupa kan? Tidak. Ada di dalam tas ini. Lihat. Baiklah, baik. Apa yang kau pikirkan? Ada apa? Sebenarnya, tadi malam Monisha datang ke rumah kami. Kenapa? Dia mengatakan sesuatu? Iya, dia banyak bicara. Monisha telah menyetujui Roka. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan kalau dia ingin menikah dengan anggota keluarga Lutra. Astaga, apa tidak ada pria lain selain Karan? Ibu, kenapa Ibu khawatir? Inilah yang aku inginkan. Setiap orang harus mengetahui bahwa kau telah membesarkan aku dengan baik. Aku tidak bersalah. Itu sebabnya aku pikirkan trik ini. Jangan khawatir. Dia terikat untuk menerima lamaran itu. Kalau tidak, dia akan terbukti berbohong. Dan pernyataan yang dia berikan di pengadilan akan sangat merugikannya. Tapi sejak dia menerima lamaran itu, ada satu hal yang jelas, bahwa kita benar. Seseorang menggunakan dia sebagai boneka. Dia adalah pion milik seseorang dan orang lain yang mengatur semuanya. Bagus. Biarkan saja dia memainkan triknya itu. Karena mulai besok pertandingan ini akan menguntungkan kita. Bersulah. Ini adalah kemenangan terbesar kita. Ya. Hari ini kita semua akan rayakan. Samar datang, Bos. Selamat datang anakku, selamat datang. Kerja bagus. Tuan Hong Kong, aku sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Janjiku selalu aku tepati. Luar biasa. Terima kasih. Itu sebabnya kami akan memberimu 20% dari apa yang kami dapat dengan menjual ini. Nah, berlian ini milikku. Dan jika aku mau, aku bisa saja menembakmu dengan mudah. Apa? Tapi aku tidak melakukannya. Apa kau tahu kenapa? Karena kau adalah pencuri terbaik di dunia. Ini berlianmu. Hei, sebentar. Aku akan periksa. Aku menyimpannya di sini. Ayo cepat. Ayo cepat. Ini, aku temukan. Ini sangat berharga bagiku. Apa yang mereka bilang? Hanya seorang ahli yang bisa menilai kualitas berlian. Akulah yang penting bagimu, Tuan. Selalu melakukan tugasmu. Aku tidak pernah menipumu. Ini palsu. Hei, aku akan menembakmu. Tidak, itu tidak mungkin. Itu disimpan di tempat dengan keamanan maksimum. Mereka tidak akan simpan berlian palsu. Kau benar, tidak ada berlian palsu di sana. Kau mencuri berlian asli dan memberikan kami yang palsu. Apa kami bodoh? Kau pikir bisa menipu kami? Aku akan menembakmu. Katakan padaku yang sebenarnya. Di mana itu? Geledah dia. tidak ada, Bos. Itu berlian yang aku curi, Vikram. Kau adalah seorang pencuri yang rakus. Vikram, bukan seperti itu. Tolonglah, percayalah apa yang aku katakan. Kau tidak akan mengaku. Ini dia. Tunggu dulu. Aku teringat sesuatu. Saat keluar dari pameran, aku menumpang di mobil Karan Lutra. Aku melempar tasku ke jok belakang mobilnya. Tasku pasti tertukar dengan tasnya. Tuan, beri aku waktu. Aku akan mendapatkan berlianmu kembali. Dengar. Kau punya waktu sampai jam 2 siang besok.
Aku memberimu 15 jam, hanya 15 jam. Jika aku tidak dapatkan berliannya besok, aku akan menembakmu. Apa kalian dengar? Baik, bos. Hanya 15 jam. Bawa dia pergi. Baik, bos. Ayo. Tolong berikan tasku. Ini. Aku tidak akan melawan sekarang. Tapi begitu aku dapat kesempatan, aku akan melarikan diri. Aku akan ambil berlian itu. Tapi untuk diriku sendiri, bukan untuk para penjahat ini. Sekarang aku perlu mencari tahu alamat Karan Lutra. Bila Karan menolak memberikannya, aku akan menghabisinya. CBI masih menyelidiki masalah ini, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang mencuri berlian berharga 530 karat itu dari pameran yang telah dijaga ketat. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana seseorang mencuri berlian itu di tengah pengamanan yang ketat. Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Dia mencuri berlian bernilai jutaan. Sulit dipercaya. Hah? Dar! Sristi. Maaf. Bersikaplah dewasa, Sristi. Apa? Aku sedang menonton berita penting. Coba gunakan pikiranmu sekali saja. Kau pikir kau pintar, ha? Kau tidak pernah menggunakan otakmu. Aku harus memberitahumu apa yang harus dilakukan dan berita penting apa itu. Cepat, katakan padaku. Apakah berita ini lebih penting daripada apa yang terjadi di sini? Katakan. Demi Tuhan, tolonglah tutup mulutmu, Sristi. Lagi pula besok adalah Ganesh Chaturthi. Lihat di sana. Coba kau lihat. Lihat. Kau benar sekali. Coba katakan padaku, apakah pencuri menyembunyikan berlian 530 karat ini di rumahmu atau di rumahku? Apa maksudmu, ha? Dengar baik-baik, Samir. Maksudku kau sama seperti nenekku. Dia duduk di depan TV dengan alasan menonton berita yang penting. Dia sengaja melakukan itu untuk menghindari melakukan pekerjaan rumah. Dan kau tahu bagaimana orang-orang media ini, mereka tidak perlu membesar-besarkan masalah. Kau membodohiku kan? Dengar baik-baik, Samir. Berita penting apanya? Berita ini tentang pencurian dan bukan tentang kasus pelecehan Monisa yang menjadi perhatian kita saat ini. Sudah selesai? Sekarang giliranku. Sristi, kau tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Dengarkan aku. Karan pergi untuk meresmikan pameran berlian itu. Dan dia mencoba menangkap pencuri itu. Kakakku adalah pahlawan, kau tahu? Tunggu sebentar. Karan? Aku tidak lihat Karan dari tadi. Dia pasti sudah pergi. Ternyata kau bohong padaku. Kau sudah membodohiku. Aku kesal padamu. Kau itu memang bodoh, tapi aku tidak malas. Oh ya? Bukannya kau malas? Kau sibuk menonton berita. Kau tidak ingin bekerja sama sekali. Kau sadar tanggung jawab atau tidak? Hei, aku tahu segalanya. Aku sangat bertanggung jawab dan aku tidak malas. Oh, benarkah? Dasar pemalas. Tidak. Kau pemalas, Pergilah aku tidak mau pergi. Mengapa Kau yang aku pergi harus saja pergi? dari sini. Itu berita yang sangat penting. Kau tahu itu kan? Dasar pemalas. Iya kan? Kau yang pergi dari Kau sini. tidak peduli. Ya ampun, bagus Samir dan Sristi, kalian bertengkar dengan sangat lucu. Orang-orang jadi terhibur karenanya. Dan aku sangat menikmatinya. Aku senang. Dan kalau kalian terus bertengkar seperti ini, kedua keluarga akan menikahkan kalian. Iya kan? Iya. Beginilah pertengkaran pasangan setelah menikah. Dan kalian sangat pandai bertengkar sehingga kalian bahkan tidak perlu latihan lagi. Jadi kalian tidak akan menghadapi masalah. Tidak hanya Nyonya Lutra, bukan aku yang memulai pertengkaran, tapi dia yang memulainya. Benarkah? Aku permisi dulu. Sristi, dengar, tunggu. Aku sudah kembali. Kau lihat dia kan? Dia itu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Aku akan pergi dan memberitahunya. Dengarkan tunggu aku dulu, sebentar, ya. Samir. Ini adalah berlian yang besar dan indah. Aku harap aku punya berlian yang tidak ternilai harganya. Nyonya, permisi Nyonya Iya? Lutra. Aku sudah selesai dekorasinya. Berlian yang dibawa Karan tampak indah di bawah kota Dewa Ganesha. Aku pergi sekarang. Aku harus ke tempat lain. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar, aku akan mengambil cek. Di mana aku bisa mendapatkan alamat Karan? Berlian berharga itu ada dalam tas itu. Kalau aku tidak bisa menemukan tasnya, maka aku tidak akan mendapatkan berlian itu. Dan mereka tidak akan membiarkanku. Kenapa? Hah? Kenapa kau menatapku? Apa aku ini seperti orang asing? Lalu, tugas kami adalah mengawasimu. Itulah yang sedang kami lakukan. Dan kau tahu, lagi pula wajahmu tidak menarik untuk dilihat. Dia benar sekali.
Aku ingin menonton sesuatu yang menarik. Aku mulai bosan. Aku menyambut semua penonton di saluran hiburan terbaru dari kami. Dan berita terkini adalah... Tahun ini kami mendengar dan menyaksikan banyak pernikahan di Bollywood, Hollywood, dan Tollywood. Tapi yang paling mengejutkan adalah berita pernikahan Karan Luthra. Ya, Karan Luthra akan menikah dengan Monisa. Dan dia mengundang kami semua ke rokanya di pameran berlian. Kami akan menghadirinya. Kalian juga diundang untuk menghadiri upacara Roka Karan Luthra yang akan penuh dengan kesenangan dan hiburan. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kami akan meliputnya. Aku temukan berliannya. Di mana itu? Di mana? Di rumah Karan Luthra. Apa menurutmu kami bodoh? Kau punya waktu 12 jam lagi. Besok jam 2 siang, kau sudah dipastikan akan mati. Dan sekarang beritahu kami, di mana kau sembunyikan berlian itu? Berlian itu di tas Karan Luthra. Bawa aku ke sana, kau akan mendapatkan berlianmu. Buktikan kalau dia punya berlian itu. Jika begitu, kami akan mengantarmu ke sana. Kau akan bebas jika kau beri kami berlian itu. Kalau tidak, bos kami pasti akan memberimu kematian yang menyakitkan. Apa kalian melihat patung itu? Kalau berdoa kepadanya, keinginanmu pasti terkabul. Kau berdoalah kepadanya, tunduk di hadapannya, berikan persembahan suci kepadanya. Aku lupa memberitahu hal yang paling penting untuk kalian. Dia memahami perasaan kalian. Tuan Monisa belum datang. Apakah kalian berdua bertengkar? Apakah dia berubah pikiran untuk menikah denganmu? Tentu saja tidak. Ini adalah hari penting baginya. Dia pasti sedang bersiap-siap. Tapi kau bisa dapat yang lebih baik dari Monisa. Kenapa kau memilihnya? Sudah waktunya untuk menyingkirkannya. Menurutku mereka tidak punya niat baik. Hei, kau sudah mengerti kan? Apa harus kujelaskan lagi? Aku tidak akan hianati kepercayaanmu. Seperti yang aku bilang, tasnya tertukar. Percayalah, aku akan mendapatkan berliannya. Jadi berhentilah memberiku tenggat waktu. Aku bahkan sudah memberitahumu di mana berlian itu berada, di tasnya Karan. Kami sudah memberitahumu apa yang bos kami inginkan. Dia pikir setelah mencuri berlian itu kau ingin menyimpannya. Kau tidak tahu betapa cerdiknya bos kami. Jika kau main-main dengan bos kami, kau akan merasakan akibatnya. Selain itu, kami memberimu waktu 15 jam untuk membuktikan bahwa kau benar-benar tidak bersalah. Aku tidak punya berliannya. Kenapa aku harus mengkhianati bosmu? Percayalah. Tolong percaya padaku. Karan Luthra punya berliannya. Ternyata kau pria yang menyebalkan ya. Kau itu keras kepala. Sekarang kami harus melakukan apa yang diperintahkan bos kami. Jika kami tidak membunuhmu, dia akan membunuh kami. Ayo, bersiaplah untuk mati. Patung Dewa Ganesha ini benar-benar luar biasa indahnya. Mahkota di kepala Dewa Ganesha patut dilihat. Jitindra memperkenalkan patungnya dan menampilkan pujanya. Oh begitu. Jadi Karan Luthra tinggal di Bandra. Tidak akan sulit bagiku untuk mencarinya. Kau lihat itu? Lihat berlian di mahkota Dewa Ganesha itu? Tolong biarkan aku pergi. Aku akan mengambil berlian itu. Bos kami akan melakukannya sendiri. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Kami telah diperintahkan untuk membunuhmu. Kami akan dapatkan berliannya setelah membunuhmu. Apa kau tidak tahu peraturan di sini? Jika bos menyuruh membunuh seseorang, kami harus melakukannya. Tidak peduli dia bersalah atau tidak. Karan telah banyak menyusahkanku. Dia juga membahayakan hidupku. Aku akan mencuri berlian itu dan menghabisi Karan Luthra setelahnya. Prita, apa yang kau lakukan di sini? Lihat ini, lihat. Nyonya Luthra memintaku untuk mengambil perlengkapan puja. Tunggu sebentar. Apa yang dilakukan bajuku di sini? Giris tidak menyimpan pakaianku dengan benar. Minggir, biar aku yang membereskannya. Baiklah. Prita, minggirlah. Awas.
Hati-hati kalau berjalan. Aku minta maaf, awas. Kenapa pakaianku ada di sini? Ikutlah denganku, aku butuh bantuanmu. Tunggu. Kau tidak bisa pergi seperti ini. Kenapa? Ini bajuku. Aku akan bawa baju ini untuk memarahi Giris. Tunggu saja di sini. Tunggu. Kau sudah punya kaosmu kan? Sekarang tetaplah di sana. Biarkan aku pergi ke sana. Tunggu dulu. Kenapa? Aku akui, aku terlihat sangat tampan. Tapi aku meragukan niatmu, Prita. Biar aku beritahu sesuatu. Aku akan menikah. Jadi aku tidak bisa punya pacar lagi, oke? Sama sekali tidak bisa. Aku tahu aku telah menyakitimu, tapi aku tidak bisa membantumu. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Ya Tuhan, sangat lucu. Jika kau sudah selesai dengan omong kosongmu, datanglah ke sini. Ayo, sini. Kau ingin aku ke sana? Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Niatnya tampak tidak benar bagiku. Apa yang mau dia lakukan? Apa? Ada apa? Kau mau apa? Kau ini? Lihat, bidikanku sempurna. Sekarang kaos kesayanganmu itu terjatuh. Jika kau mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan menghancurkan kepalamu dengan sangat keras. Oke. Apa yang kau maksud dengan oke? Kau akan terluka. Mungkin kau juga akan mulai mengalami pendarahan, tapi aku tidak akan membalut lukamu. Oke, jangan lakukan itu. Aku tidak akan melakukan apapun, oke? Bagus. Itulah yang akan aku minta kau lakukan. Kemarilah. Aku minta maaf, namun konon katanya jika kepala dua orang bertabrakan 2 kali, maka persahabatan mereka mungkin akan berakhir. Dan bagiku, kalau pertemanan itu sangatlah penting. Jadi aku tidak akan bisa biarkan persahabatan kita putus atau kehilangan teman sepertimu. Selain itu, konon hanya sedikit orang yang beruntung yang bisa menemukan persahabatan sejati. Kau tahu, Prita Aurora, aku punya pertanyaan yang sangat menggangguku belakangan ini. Apa kita hanya berteman? Ketika semua orang menentangku dan menuduhku, tapi kepercayaanmu tidak pernah goyah sedikit pun padaku. Dan kau masih menyebutnya persahabatan. Prita, ini bukan persahabatan. Lalu apa itu? Hubungan apa yang kita miliki satu sama lain? Dalam persahabatan ada batasnya. Tapi kau telah membuat hubungan kita menjadi istimewa. Ini sudah menjadi hal yang penting. Dan merupakan bagian tidak terhindarkan. Prita, ini bukan hanya persahabatan. Ini sesuatu yang lain. Monisa, kau di sini? Kau di sini untuk upacara Roka? Tolong jawab, Nona. Hai Monisa, apa kabarmu? Selamat datang di rumah indah kami. Baiklah, aku siap. Monisa, apa kau di sini untuk Roka? Ya, beritahu kami. Ayo sini, Nyonya. Lihat itu. Sristi. Nyonya Lutra, lakukan apa yang perlu dilakukan. Aku tidak akan mampu melakukannya. Monisa, kau terlihat cantik. Selamat datang di rumah kami ya. Silakan. Hei, kalau kalian semua mengelilinginya, bagaimana dia bisa masuk? Nyonya, apapun yang terjadi, apakah kau siap menerima Monisa sebagai menantumu? Apa kau bilang? Tunggu sebentar, pertanyaan macam apa itu? Adakah yang lebih penting bagi seorang ibu saling membahagiakan putranya? Dan kebahagiaan Karan terletak pada pernikahannya dengan Monisa. Jadi sudah jelas, Nyonya Lutra pasti sudah memaafkan Monisa dan juga menerimanya dengan lapang dada. Iya, Sristi, kau benar. Ayo Monisa, silakan masuk, silakan. Nyonya Lutra, Nyonya maukah Lutra, kau memberitahu Nyonya, kami tolong mengapa Nyonya Monisa katakan di sini? sedikit saja. Wajahmu sangat polos. Kau berpura-pura menjadi manis, tapi aku tahu kau tidak sepolos itu. Kau tahu, aku tidak suka berpura-pura jadi orang yang naif. Aku gadis yang cerdas, lagi pula orang yang naif itu bodoh. Lihatlah di sekelilingmu, banyak orang bodoh kan? Apa kau tahu? Daripada melihat sekeliling, kenapa tidak melihat diri sendiri dalam cermin? Selain itu, bersikap bodoh lebih baik daripada menipu orang. Kau tidak memberitahu kami alasanmu di sini. Maksudku, jika kau di sini untuk melakukan roka, kami harus menyambutmu karena kami tidak punya pilihan. Tapi kenyataannya aku ingin melihatmu diborgol oleh polisi. Aku juga menginginkan yang sama, tapi masalahnya, Karan melamarku di depan semua orang.
dan aku tidak bisa untuk menolaknya. Kalau tidak, aku akan membuat Karan dan Rishabh dihukum. Dan setelah itu, aku punya rencana untuk merayakannya. Hari ini kau tidak boleh diam, Prita. Kau harus memberiku jawaban. Hubungan apa yang kita jalani? Bagimu aku ini siapa? Iya. Bahkan aku telah menyadari hal yang sama. Kau benar, Karan. Kita memang berbagi hubungan khusus. Ini bukan sekedar persahabatan, teman. Menyebutmu sebagai teman saja tidaklah cukup. Ini harus menjadi sesuatu yang istimewa. Mulai sekarang, kau adalah temanku yang dramatis. Tapi kenapa kau selalu saja menggangguku? Kau selalu menyusahkanku. Tapi aku tidak bodoh, jadi aku tidak jatuh dalam perangkapmu setiap saat. Aku dulu merasa takut, tapi sekarang aku tidak akan terpengaruh oleh semua dramamu karena aku sudah lebih pintar darimu. Dan aku menjadi Prita yang pintar. Sungguh? Iya. Kau tidak akan terpengaruh. Jangan menantangku. Kalau kau terpengaruh, tantangannya akan hilang. Sebenarnya aku aman. Kaulah yang perlu khawatir. Jika kau jatuh cinta padaku, itu akan menjadi masalah besar bagimu. Tapi kau harus menghadapinya selama sisa hidupmu. Karena kau tidak akan mendapatkanku. Aku akan menculikmu. Karena Prita Aurora, aku tahu kau punya perasaan padaku. Diam! Kenapa kau katakan hal itu seperti yang sangat serius? Jika seseorang mendengarmu, apa yang akan dia pikirkan tentang kita? Gunakan otakmu, menjauhlah. Prita, Karan, Monisa ada di sini. Benarkah? Untung dia ada di sini. Beritahu Karan apa yang harus dilakukan. Aku akan mengawasi Monisa. Dengarkan aku. Saat kau bertemu dengan Monisa, tolong jangan tunjukkan kalau kau itu sangat membencinya. Sebaliknya, kau harus menunjukkan bahwa kau itu sangat mencintainya. Kau perlu membuatnya percaya bahwa kau mencintainya. Oke, lakukan dengan penuh percaya diri. Pujilah dia sebanyak-banyaknya, ayo puji. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengampuni Monisa. Aku akan menjebaknya dengan cara yang sama. Seperti saat dia mencoba menjebakku. Aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku Karan Luthra. Aku tidak akan membiarkannya. Oke, baiklah. Sekarang kau tenang dan pikirkan dulu. Tenanglah dan dengarkan aku. Aku akan menjelaskan lagi apa yang harus kau lakukan.